Subuhnya di sini 4.17. Tadi di sini adanya 4.20. Masih belum masuk. Jadi kalau begitu dengar adzan di sini, orang sholat di rumah gara-gara dengar adzan di sini, tidak sah loh dia. Termasuk sholat qobliyah subuhnya belum masuk waktu. Karena syarat sah sholat itu satu harus masuk waktu, ngadep kiblat, pakai busana nutup aurat, suci badan dan tempat. Jadi kalau salah satu syarat nggak dipenuhi, ya nggak sah. Sholat kok belum masuk waktu, sholat kok sambil telanjang, sholat kok ngadap ke timur, ya nggak sah. Jadi salah satunya itu nggak boleh ditinggalkan. Saya akan nyampaikan dari fatwa, bukan fatwa sih, keputusan Munas Tarjih kemarin di Gresik. Saya mulai dari penjelasan sebentar ya, tapi langsung ini aja. Ntar kalau nyari itu tambah susah, nggak ketemu. Artinya waktunya habis. Man abadallah bi ghairi ilmin, siapa yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, itu kecenderungan rusaknya, potensi rusaknya itu lebih potensi daripada baiknya. Jadi rusaknya itu lebih banyak daripada benernya. Sehingga kalau ibadah pakai ilmu. Sepakat ya? Nah, dengan waktu fajar, munculnya fajar itu matahari akan terbit, akan muncul. Tapi belum muncul. Begitu muncul namanya terbit. Begitu terbit gak boleh sholat. Ada fajar kazib dan ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu muncul menurut hasil dari observasi penelitian selama 10 tahun. Jadi 2009 itu ada ustadz namanya Syekh Mamdu dari Mekah. Beliau datang ke sini bahwa bilang subuh di Indonesia kepagian. Ketika itu saya termasuk yang menolak. Alah, masa sih NU salah, Muhammadiyah salah, MUI salah. Ini orang hanya cari sensasi aja. Diem-diem pimpinan pusat Muhammadiyah lewat majelis tarjihnya itu ngutus 3 lembaga observasi. Kenapa yang ditunjuk lembaga observasi bukan rumah sakit? Karena kaitannya untuk mengamati, meneliti fenomena alam, sehingga diserahkan pada ahlinya. Ahli itu siapa? Ya ahli observasi, ahli falak, ahli astronomi. Maka yang ditunjuk dari lembaga ilmu falak UMSU, lalu di UAD Jogja dan di UHAMKA, dibantu dengan doktor ahli pakar dalam astronomi dari ITB. Harusnya kan bukan orang biasa, dosen biasa, rektornya aja sekalian. Tapi yang dimauin oleh Muhammadiyah bukan struktur jabatan tertinggi, tapi kepakaran. Pakar di situ Dr. Dani dan Dr. Mahasena. Termasuk bukan kiai besar yang dianggap paling busuk gitu di kalangan Muhammadiyah. Enggak. Yang diambil adalah pakar dalam bidang astronomi. Selama 10 tahun meneliti, itu dihasilkan temuannya. Jadi ini valid ya. Ternyata subuh di Indonesia itu gak pernah nyentuh di min 20. Min 18 ini ada juga sih, cuma 4 tempat ini. Bulan Februari, lalu bulan Agustus, bulan Februari, April 2020. Gerumbulnya itu di min 10 dan min 16. Karena ini hasil penelitian, bahkan selama 10 tahun saya jadi percaya. Karena apa? Ini kaitannya adalah dengan kepakaran, dengan fenomena alam yang eksak. Wasamsu tajri limustaqarrilaha dari takdirul azizil alim. Jadi matahari itu gak pernah bergeser, jangankan hitungan senti, mili, mikro, nano, vekto, hemto, femto. Sekecil, bukan mikro aja, tapi udah tembus di femto yang harus dilihat pakai mikroskop. Itu matahari gak pernah bergeser, sehingga datangnya itu tepat waktu. Yang suka agak telat itu bulan, karena sering datang bulan. Jadi matahari muncul itu di min 18 ini.
Min 20 masih ke malaman, belum ada fenomena, belum ada semburat cahaya putih fajar sadik. Semakin terus ke atas semakin terang. Nah, di waktu matahari terbit betul itu maka nggak boleh kita sholat. Nah, Muhammadiyah itu tidak sedang merubah standar, tapi sedang memastikan iyo talek subuh kepagian. Maka meneliti hingga 10 tahun. Hasil penelitian ditemukan tibanya iyo tidak pernah nyampe min 20. Benernya yang bener min 16 itu. Ini gerumbulnya kan min 16 itu. Bedanya bisa 4 derajat dengan orang yang pakai 20 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti kalau pakai 16 itu kita bedanya dengan orang-orang itu 4 kali 4 16. Berarti kalau orang adan 417, di sini jangan ikut adan. Di sini kan ikut adan ya. Tambah 16 berapa? Jam 4 lebih 32. Di sini lebih 23 udah selesai. Lalu orang sholat belum masuk. Tapi Tarji memutuskan di min 18. Sehingga ketika di aplikasi 4 lebih 17 itu masih ditambah 5. Berarti 425 baru adzan. Kalau yang di masjid gak ada masalah. Tapi saya lihat tadi udah langsung pada berdiri pada sholat. Saya sih sholat syukur wudu, sholat tahiyatul masjid. Habis itu baru lihat waktu, kayaknya masuk fajar nih, saya sholat sunnah fajar. Ya panjenengan gak pernah lihat waktu tadi. Ada sholat rata semuanya. Saran saya sih diundur. Pak, mundur boleh nggak? Boleh banget. Yang nggak boleh itu maju, karena kalau maju justru nggak sah. Kalau mundur nggak apa-apa. Buktinya hasil penelitian itu banyak sebetulnya mundurnya kok. Itu. Ini valid ya hasil penelitian, sehingga nggak terbantahkan. Karena ini urusan dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan yang ahlinya dalam bidang ini adalah ahli astronomi, ahli falak, dan sudah dilakukan. Rubah, bertobat ya. Ya, saya nggak pernah dipasang di sini. Saya kalau mengaji ke Malang itu ngelewatin ini melulu saya. Mungkin salah alamat ya. Saya tiap hari ke Malang. Apalagi untuk Ramadan itu full orderan penuh. Begitu selesai Ramadan jadi sepi lagi orderan. Tapi saya hampir tiap hari ke Malang. Ngisi kajian di masjid-masjid besar sih. Tapi rata-rata masjid yang netral ya. Ya ada sih yang milik kita. Rata-rata netral. Masjid-masjid besar yang saya isi. Ya, Manarul rutin, Gribik, Manarul, dan lain-lain ya. Tapi yang jelas hampir tiap hari saya. Ya berbagilah, karena memang ustadznya ada 298. Di sini mungkin ustadz yang senior-senior. Nah, saya akan termasuk pendatang baru. Baru 4 tahun bergabung di CMM saya. Baik. Loh, gimana sih untuk waktu subuh itu? Bagi saya ya ini jadi fatal, karena menentukan awal waktu subuh, termasuk bolehnya sholat qobliyah subuh. Kalau belum masuk waktu, lalu akhir sholat witir, dan awal ibadah. Jadi kalau orang-orang pada adzan panjenengan kerinan, itu masih boleh makan minum. Cara makannya blender aja. Blender itu 1 menit cukup lok gitu. Saya suka gitu. Kalau bukan telat bangun, maksud saya bukan telat sungguhan. Saya telat saya jam 3. Kalau lebih dari jam 3 ya nggak bisa ke sini saya. Nggak bisa ke Malang, perjalanan ya hampir 45 1 jam. Kalau sini deket sih, setengah jam nyampe. Jadi masih boleh makan minum. Dan akhir wukuf di Arafah. Ustaz, kok gak konsisten sih orang itu, kok cuma waktu subuh aja yang diundur, kok gak waktu yang lainnya? Aslinya Muhammadiyah itu gak ngundur waktu subuh kok, cuma memastikan kapan sih datangnya fajar. Jadi subuh itu standarnya adalah karena kedatangan fajar.
Jadi perbedaan hatta yatabayyana sampai jelas lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Jadi beda antara malam dengan siang itu ya pembatasnya di waktu fajar. Masing-masing waktu itu punya standar sendiri. Waktu zuhri idza jalati samsu wa kana dillu rajuli katulihi. Hadis ini mengabarkan kalau waktu zuhur itu adalah ketika matahari tepas di atas kepala, gelincir dikit, di mana bayangan benda dengan bayangannya itu sama persis, itu zuhur. Kalau asar ketika bayangannya agak panjang, ketika maghrib cahaya kuning hilang, ketika isya cahaya merah hilang, jadi gelap gulita. Jadi ketika subuh mundur, yang lain nggak ikut mundur. Lagian subuh itu nggak mundur karena batas subuh itu datangnya fajar. Muhammadiyah cuma memastikan pakai teknologi bahwa iya tahlek subuh itu kepagian. Ternyata betul. Kalau kelompok lain misalnya Salafi, itu kan direspon oleh kelompok Salafi 2009. Mereka nggak punya amal usaha, nggak punya alat. Kalau Muhammadiyah punya 3 universitas yang ditunjuk. Jadi dibuktikan dan nggak kesusu. 10 tahun lo nunggu, lalu diputuskan agar punya data. Akhirnya ketemu, oh tibanya iya, lek subuh itu nggak pernah nyentuh di min 20.